Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bersama-sama kembali dalam renungan Verse of the Day hari Senin 27 Oktober 2025. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami ada di hari yang baru, itulah bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Dan kami hendak memulai segala aktivitas kami hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, teristimewa juga berkat kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun kami untuk menjalani hidup yang bermakna, hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu ya Tuhan, ketika kami senantiasa berpegang pada firman, menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Karena itu bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-50, ayat yang ke-4a. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Yesaya berbicara tentang ketaatan seorang murid, tetapi juga ketaatan seorang hamba. Dalam bagian ini, Yesaya sedang berbicara tentang dirinya sendiri sebagai hamba yang taat, sebagai nabi yang senantiasa memberi telinga untuk mendengar suara Tuhan dan memberi lidahnya untuk memberitakan firman Tuhan. Ia mengatakan bahwa ia telah diberikan lidah seorang murid untuk memberitakan firman yang menguatkan orang lain yang mendengarnya. Dan itulah yang sementara dilakukan oleh Yesaya dalam pembacaan kita saat ini. Ketika ia memberitakan firman ini, sesungguhnya ia sedang menggunakan lidahnya untuk memberitakan firman kepada bangsa Israel yang sementara berada dalam pembuangan di Babel. Selanjutnya pada saat yang sama, Yesaya juga sedang bernubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Yesus pun datang sebagai hamba yang taat. Rasul Paulus mengatakannya demikian, bahwa sebagai hamba yang taat, Yesus telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Hamba yang taat ini melaksanakan rencana Tuannya, yaitu Bapa di sorga, yakni rencana penyelamatan bagi dunia ini. Hamba yang taat ini pun memakai lidahnya untuk memberitakan firman kepada banyak orang. Firman yang memberi kekuatan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Firman yang memberi pengajaran kepada mereka yang tersesat. Firman yang berkuasa menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani para pendengarnya. Dan juga firman yang menegur atau memperingatkan mereka yang fasik, munafik, seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Apakah sebagai hamba-hambanya, sebagai murid-muridnya, apakah kita telah sungguh-sungguh taat dengan memakai lidah kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang mempermuliakan Tuhan? Atau lidah kita masih sering kita pakai untuk berdusta, untuk bergosip, untuk menceritakan keburukan orang lain, untuk memfitnah, untuk menyakiti orang lain, untuk mengumpat, untuk menyombongkan diri, untuk memperkatakan hal-hal yang sia-sia, dan lain sebagainya. Seringkali tanpa sadar, kita menggunakan lidah kita untuk perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Allah. Rasul Yakobus berkata, bagaimana mungkin dari mulut yang sama keluar perkataan yang memuji Allah, tetapi juga keluar perkataan yang mengutuk orang lain. Hal ini tidak boleh terjadi.
Mari kita selalu mengingat firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan memberi kita lidah untuk memberi semangat kepada yang letih lesu. Artinya, hendaknya perkataan kita adalah perkataan yang menjadi berkat bagi sesama kita yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memberi kami lidah seorang murid untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Namun kami menyadari seringkali perkataan kami belum sesuai dengan kehendak. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi penuntun bagi kami, menjadi pengingat bagi kami untuk terus mengatakan kebenaran, sehingga orang lain diberkati dengan perkataan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menuntun kami dalam setiap aktivitas kami, karena Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,